Selamat datang di channel Denny Pinontoan. Tabeatou minasa, salam sehat. Bagaimana situasi Kota Manado di tahun 1990-an? Terutama di kawasan yang kemudian populer disebut Boulevard atau kini disebut dengan kawasan Boulevard on Business. Kali ini saya akan berbagi sedikit kisah tentang Kota Manado di tahun 1990-an sampai kira-kira pertengahan tahun 2000-an, terutama tentang Boulevard. Sebelum saya lanjut, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Saya melewati masa kanak-kanak hingga remaja di pegunungan Minahasa, di Motoling, dan di Kawangkoan. Tapi pada tahun 1996 sampai 1997, saya pergi ke Manado. Tidak bisa juga disebut merantau karena kalau dari Motoling hanya kira-kira 3 jam perjalanannya. Tapi di masa itu, orang-orang pegunungan di Minahasa pergi ke Manado itu jarang sekali. Mungkin sama seperti sekarang, orang-orang dari Manado pergi ke Jakarta. Hingga akhir tahun 1980-an, sebuah jalan yang lebar dan panjangnya kira-kira 4,3 km yang kemudian disebut Jalan Pierre Tendea atau orang-orang lebih mengenalnya dengan nama Boulevard adalah Pantai Teluk Manado. Jalan utama di tahun 1980-an itu, misalnya dari Terminal Karombasan ke Pasar 45, adalah Jalan Samratulangi. Menjelang era tahun 1990-an, dimulailah pengerjaan jalan yang kemudian disebut dengan nama Jalan Pierre Tendean itu. Pembangunan dilaksanakan hingga awal tahun 1990-an. Jalan itu diresmikan pada tahun 1993. Panjangnya 4,3 km, pas berada di pesisir pantai Manado. Resminya nama jalan itu adalah Pierre Tendean, tapi orang-orang lebih mengenalnya dengan nama Boulevard, baik orang-orang Manado maupun orang-orang di pegunungan Minahasa. Di pertengahan tahun 1990-an hingga pertengahan tahun 2000-an, ketika menyebut Boulevard, orang-orang langsung mengingat satu yang khas di sana, yaitu pagar beton yang panjang mengikuti panjang jalan tersebut. Inilah yang khas dengan Boulevard, yaitu dengan pagar beton panjang. Dia menjadi semacam ikon Kota Manado di tahun 90-an sampai tahun 2000-an. Pagar beton panjang ini menjadi sesuatu yang khas untuk Boulevard, karena tempat inilah orang-orang duduk santai menikmati keindahan pantai Manado. Waktu sore, mereka menikmati sunset, melihat pemandangan Manado tua dan pantai Kota Manado yang waktu itu masih sangat indah untuk dinikmati. Begitu malam hari datang, kawasan itu sepanjang jalan Pierre itu akan dipenuhi oleh para penjual makanan dan sudah tentu para pembeli makanan sekaligus menikmati suasana Kota Manado. Dan di tahun 1990-an hingga pertengahan 2000-an, disitulah pusat dari keramaian orang-orang Manado. Dan ketika orang-orang pegunungan Minahasa ke Manado, mereka menginap 1-2 malam, atau kemudian mereka adalah mahasiswa dan lain sebagainya. Boulevard, pagar beton panjang, adalah sesuatu yang menjadi ingatan. Jadi, kira-kira dari pertengahan tahun 1990-an hingga pertengahan tahun 2000-an, Boulevard adalah ikon Kota Manado. Terutama menunjuk pada pagar beton panjang itu dan jalannya yang lebar. Itu menjadi pusat keramaian, menjadi ruang publik dari orang-orang Manado untuk bersantai. Tapi di tahun 1995, 2 tahun setelah jalan itu diresmikan, maka pemerintah mengizinkan para developer untuk melakukan reklamasi pantai dalam rangka pembangunan kawasan pusat perbelanjaan.
Sejak saat itulah, maka pantai Teluk Manado ditimbun. Dan perlahan-lahan, kekhasan dari apa yang disebut dengan boulevard itu menghilang. Perlahan-lahan juga, pagar beton panjang itu menghilang dari kota Manado, dari Jalan Pierre Tendian itu. Sejak pemerintah mengizinkan para developer untuk mereklamasi pantai Teluk Manado itu, maka keindahan pantai Manado diganti dengan batu-batu besar dan alat-alat besar yang menimbun pantai Manado untuk kemudian direklamasi, yang menghasilkan seperti sekarang ini. Panjang pantai yang direklamasi mengikuti panjang jalan itu, jadi kira-kira 4,3 km. Dengan selesainya reklamasi pantai sepanjang 4,3 km itu, maka berakhirlah kejayaan pagar beton panjang boulevard. Kini, boulevard tidak lagi identik dengan pagar beton panjang itu, tapi identik dengan kawasan pusat perbelanjaan yang setiap hari ramai. Pun di masa pandemi, kawasan pusat perbelanjaan sepanjang kira-kira 4,3 km itu ramai dikunjungi orang. Di tahun 1995 sampai pertengahan 2000-an, boulevard lebih identik dengan pagar beton panjang, dengan keindahan alam yang masih dapat dinikmati langsung, dan itu adalah ruang publik bagi orang-orang Manado. Di tahun 1997, saya melewati malam tahun baru di boulevard bersama dengan teman-teman, duduk menunggu pergantian tahun di pagar beton panjang itu. Ramai sekali orang di sana. Satu hal yang juga khas dengan Jalan Pierre Tendian atau boulevard ini, pada malam-malam tertentu, terutama di tengah malam atau dini hari, anak-anak muda melakukan balapan mobil atau balapan motor. Boulevard kini tentu sudah sangat berbeda dengan boulevard pada pertengahan tahun 1990-an dan pertengahan 2000-an. Sebuah perubahan yang niscaya harus terjadi untuk sebuah kota seperti Kota Manado. Tapi setiap perubahan mestinya meninggalkan jejak-jejaknya. Dan setiap perubahan tentu selalu dimaksudkan agar menjadi lebih baik. Demikian secuil kisah tentang boulevard di Kota Manado. Saya, Denny Pinontoan. Salam